Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 17. Nggak usah cacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini di Istana Surga, tepatnya di kebun bunga Istana Surga. Dewa Assassin adalah penanggung jawab tertinggi atas keindahan kebun bunga kali ini. Dua orang dewi memberikan laporan pada Dewa Assassin bahwa dia telah merawat bunga-bunga di seluruh tempat ini dengan sangat baik. Kemudian Dewa Assassin datang untuk mengecek apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak. Setelah beberapa saat mengecek kebun bunga di tempat itu, Dewa Assassin pun mengungkapkan kekecewaan pada dua Dewi Surgawi. Dewa Assassin lalu bertanya, berapa lama kalian merawat taman besar ini? Dua dewi itu mengatakan bahwa mereka telah merawatnya sekitar 3 tahun. Dewa Assassin kemudian mengecek salah satu bunga dan dia berkata bahwa dia sangat kecewa dengan dua dewi itu karena para dewi ini tidak melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan saat ini, kebun bunga yang mereka rawat terdapat banyak kecacatan. Contohnya adalah daun-daun yang kering dan bolong, dan itu menimbulkan pemandangan yang tidak bagus di tempat ini. Kemudian di tempat lain, juga ada gulma yang menempel pada bunga yang mereka rawat. Dan ini sungguh merupakan pemandangan yang tidak sedap untuk dipandang, kata Dewa Assassin. Salah satu dewi mengatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai hal itu, dan ternyata Dewa Assassin adalah orang yang cukup memperhatikan sesuatu secara detail. Dewa Assassin pun berkata pada mereka berdua bahwa dia mengejar sebuah kesempurnaan. Bahkan Dewa Assassin tidak akan mentoleransi noda sedikit pun. Meski hanya beberapa daun yang kering dan sedikit gulma, maka kamu tidak boleh melewatkannya begitu saja. Karena taman surgawi yang megah itu melambangkan sebuah kemakmuran dan kekuatan untuk surga. Setiap detailnya itu adalah yang terbaik. Ini adalah permintaanku pada kalian. Apakah kalian paham? Kata Dewa Assassin pada kedua dewi itu. Dua dewi itu pun kemudian meminta maaf pada Dewa Assassin, dan mereka akan kembali memberikan perawatan yang terbaik pada taman surgawi ini. Tapi tiba-tiba saja Dewa Rule malah berlarian di taman surgawi dan merusak taman itu. Saat ini Dewa Rule sedang berlarian dikejar anjing surgawi yang lumayan besar. Hal ini membuat Dewa Assassin terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Rule ini. Dewa Rule kemudian tersenyum pada Dewa Assassin, tapi tatapan wajah dari Dewa Assassin terlihat sangat menakutkan. Karena dia marah, Dewa Rule telah merusak taman surgawi miliknya. Kemudian Dewa Assassin pun berkata pada Dewa Rule, "Patagata, apa yang kau lakukan? Kamu membawa anjing yang kotor ke tempat ini." Dewa Rule menjawab perkataan dari Dewa Assassin bahwa dia sengaja ke tempat ini adalah untuk mencari dirinya. Dewa Assassin kemudian bertanya, "Ada apa kau mencariku?" Kemudian Dewa Rule pun mengatakan maksud dan tujuannya bahwa dia ke tempat ini adalah untuk meminta izin agar dia dibawa ke tempat rahasia di Istana Surga ini. Karena untuk bisa masuk ke tempat itu membutuhkan persetujuan dari Dewa Assassin. Dewa Assassin pun melirik pada arah Dewa Rule. Kemudian Dewa Assassin mengatakan, "Kamu ingin ke tempat itu lagi?" Dewa Rule pun menjawabnya, "Iya, benar." Setelah itu mereka berdua pun menuju ke tempat yang mereka tuju, yang ternyata adalah sebuah kolam besar yang berada di Istana Surga. Penjaga kolam itu pun kemudian memberikan salam pada dua dewa besar. Dewa Rule pun melambaikan tangan pada penjaga kolam, dan penjaga kolam pun juga berterima kasih pada Dewa Rule dan Dewa Assassin, karena mereka berdua saat ini penjaga kolam telah dipromosikan oleh Istana Surga. Penjaga kolam kemudian bertanya pada Dewa Rule, apakah Dewa Agung datang ke tempat ini adalah untuk menggunakan kolam reinkarnasi? Dewa Rule pun menjawabnya bahwa itu adalah benar. Dewa Rule juga mengatakan bahwa dia menggunakan kolam ini adalah untuk menyelidiki sesuatu. Penjaga kolam kemudian berpesan pada Dewa Rule bahwa Dewa Rule harus berhati-hati kali ini. Dewa Rule pun mengingat pesan yang dikatakan oleh penjaga kolam. Kemudian penjaga kolam kembali mengatakan, "Anda jangan terlalu lama di tempat ini, karena jika Anda kelamaan, maka Anda tidak akan pernah bisa kembali lagi. Aku harap Anda berhati-hati."
Kemudian Dewa Sasin berkata pada Dewa Rule, apakah kamu datang ke tempat ini untuk memata-matai sebab dan akibat dari semua makhluk? Dan apakah yang kamu cari itu adalah tentang si monyet itu? Dewa Rule pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin bahwa itu adalah benar. Dewa Sasin pun bertanya kembali, sebenarnya apa istimewa dari si monyet itu? Dewa Rule pun menjawabnya, aku juga tidak tahu, makanya aku ingin mencari tahu. Setelah berkata seperti itu, Dewa Rule pun menyeburkan dirinya ke dalam kolam reinkarnasi, dan Dewa Sasin pergi dari tempat itu sambil berpesan pada penjaga kolam agar mengawasi Dewa Rule baik-baik. Dewa Rule kali ini benar-benar ingin menyelam ke dasar kolam. Sesampainya di sana, dia pun mencari sebuah gelembung-gelembung air yang ada di tempat itu. Dan gelembung air ini adalah jumlah kematian dan reinkarnasi semua makhluk hidup di dunia. Dan ini disebut dengan gelembung hubungan sebab dan akibat. Di dalam kolam reinkarnasi, Dewa Rule mulai berenang ke sana kemari untuk mencari gelembung dari Sun Wukong. Tapi Dewa Rule tidak kunjung menemukan gelembung itu. Dia malah menemukan gelembung-gelembung lain yang merupakan kehidupan dari umat manusia. Setelah Dewa Rule mengamati dengan sangat teliti, akhirnya dia pun menemukan gelembung dari Laozu. Mulai mendekati gelembung itu, lalu menyentuhnya. Tiba-tiba saja, sesuatu kali ini terjadi. Gelembung itu kini hancur dan menjadi banyak bagian. Tapi kehancuran dari gelembung itu kali ini membentuk sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu adalah tanda reinkarnasi yang telah berubah bentuk. Dewa Rule pun kemudian berkata, apakah dia telah berinkarnasi dan tidak menjadi orang yang sebelumnya? Dan sekarang aku bisa melihat penampilan barunya. Kita kembali ke tempat pertarungan dari Sun Wukong dan juga Alis Kuning. Saat ini Sun Wukong sudah benar-benar tidak berdaya menghadapi si Alis Kuning. Tapi dirinya masih tidak ingin menyerah dan berusaha untuk bangkit walaupun tubuhnya sudah merasakan sakit yang luar biasa. Alis Kuning yang berada di hadapan Sun Wukong, dia juga tidak ingin memberikan kesempatan hidup untuk Sun Wukong kali ini. Alis Kuning pun mengatakan bahwa Sun Wukong adalah kerabatu yang malang. Dari caramu melihat, aku mengerti bahwa tubuhmu sudah sangat kesakitan. Dan apakah kali ini kamu masih tidak ingin menyerah? Sun Wukong pun hanya diam saja tidak menjawab perkataan dari Alis Kuning. Tapi Alis Kuning tersenyum bangga karena dia sudah merasakan kemenangan ada di depan matanya. Alis Kuning pun kembali berkata, aku sangat menyukai semangat dan kegigihanmu yang tidak mengakui kekalahan. Hal ini membuatku sangat bernafsu untuk memakan dirimu. Bukan hanya tubuhmu saja yang akan kunikmati, tapi jiwamu juga akan kusantap. Wajah dari Sun Wukong kini penuh luka akibat pukulan yang dilakukan oleh si Alis Kuning sebelumnya. Matanya pun mengeluarkan darah. Dari tangannya juga sudah terluka parah. Tapi kali ini Xiao Liu melihat sebuah kegigihan pada Sun Wukong. Walaupun dirinya sudah terluka begitu parah, tapi dia tetap tidak ingin menyerah. Tiba-tiba saja Xiao Liu pun teringat akan percakapan dengan Sun Wukong sebelum mereka datang ke tempat ini. Pada saat itu Xiao Liu pun bertanya pada Sun Wukong, kenapa para monyet di tempat ini harus ikut dia untuk melakukan penyerangan? Apa yang kau rencanakan? Sun Wukong pun menjawabnya, aku telah memikirkan hal ini sebelumnya. Akad jiri dan monyet terbang adalah masalah yang terbesar. Selama aku bisa mengalahkannya, semuanya akan mudah ditangani. Xiao Liu kemudian menjawab perkataan dari Sun Wukong. Tapi monyet-monyet di tempat ini takut pada mereka, dan pengepungan itu tidak akan efektif sama sekali. Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Xiao Liu. Mereka datang bukan untuk bertarung, tapi mereka datang adalah untuk menyemangati diriku. Ketika aku melawan Akajiri di pohon induk, aku mendengar semangat dari monyet-monyet yang berteriak. Dan teriakan itu membuatku sangat senang. Aku juga merasa semakin kuat dengan teriakan-teriakan itu. Dan untuk menghadapi lawan yang lebih serius, mungkin kalian harus terus berteriak dan mendukungku kapan saja. Termasuk ketika aku sudah jatuh dan tidak mampu lagi untuk berdiri. Tapi kupastikan pada kalian bahwa aku bisa bangkit dan kembali bertarung. Apakah kalian mengerti? Para monyet itu pun hanya melongo mendengar penjelasan dari Sun Wukong. Dan Xiao Liu pun kali ini teringat dengan percakapan mereka pada waktu itu. Xiao Liu pun kali ini melihat Sun Wukong sebagai seseorang yang tidak pernah menyerah. Dan dia benar-benar keren. Xiao Liu kemudian mendekati Sui Guo dan berkata pada para monyet bahwa mereka harus terus berteriak untuk memberikan semangat pada Sun Wukong ini. Xiao Liu kemudian memberikan komando untuk segera meneriakkan bahwa Sun Wukong adalah raja kera yang hebat dan Sun Wukong adalah raja kera yang tampan.
Kali ini, para kera putih dan Suiguo serta para monyet hitam, mereka juga sama-sama berteriak untuk memberikan semangat pada Sun Wukong. Akajiri pun kali ini tersenyum dengan teriakan yang dilakukan oleh para monyet itu. Dan Gibbon yang terbaring tidak berdaya. Dia kemudian berkata dalam hatinya, meskipun aku tidak meneriakannya, tapi aku mendukungnya di dalam hatiku. Tempat itu kali ini penuh dengan suara teriakan yang mendukung Sun Wukong untuk tetap bangkit. Dan mereka percaya bahwa Sun Wukong akan kembali mendapatkan kekuatan terbesarnya agar bisa mengalahkan Buddha alis kuning. Sun Wukong yang mendengar teriakan semangat dari mereka semua, dirinya yang sudah terluka parah kemudian berkata, akan sangat memalukan karena mereka semua mencintaiku saat ini. Bagaimana aku bisa menyerah saat semua orang sedang membutuhkanku? Buddha alis kuning kali ini tersenyum dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong. Kemudian sang Buddha kali ini mengatakan, hei monyet, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana membedakan hidup atau mati. Tapi kali ini aku akan memberitahumu bahwa kamu akan segera berakhir. Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning pun melakukan tinjuan yang keras pada tubuh Sun Wukong yang ada di bawahnya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi karena ternyata Sun Wukong mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Buddha alis kuning. Dengan kekuatannya yang tersisa, Sun Wukong mencoba untuk melawan Buddha alis kuning sekali lagi. Dia pun kemudian menggertakkan giginya dan mengatakan, ini tidak cukup. Kemarahanku, cepatlah bakar lebih kuat. Tiba-tiba saja di dalam tubuh Sun Wukong, tepatnya di ketel energi, terlihat banyak monyet yang datang ke tempat itu. Para monyet itu pun membawa batu bara untuk dimasukkan sebagai bahan bakar untuk kembali menghidupkan ketel itu. Dan benar saja, setelah monyet putih itu membawa batu bara dan memasukkan ke dalam ketel itu, api di dalam ketel kembali menyala dan berkobar. Dan kali ini, kekuatan dari Sun Wukong tampaknya telah kembali. Bahkan tubuh dari Sun Wukong kali ini juga mengeluarkan api. Matanya pun juga bersinar terang. Kemudian Sun Wukong berkata pada alis kuning, hai monster tua, kamu tidak akan bisa membunuhku. Buddha alis kuning sedikit terkejut dengan kembalinya kekuatan dari Sun Wukong, tapi dia tetap tidak akan menyerah dan benar-benar akan membunuh Sun Wukong kali ini. Buddha alis kuning kemudian mengangkat tangannya dan akan melakukan serangan dengan sikut pada tubuh Sun Wukong yang ada di bawahnya. Dengan pukulan yang sangat kuat dan cepat, Buddha alis kuning menghantamkan pukulan itu pada tubuh Sun Wukong. Tapi Sun Wukong masih bisa menghindari pukulan itu dan melompat ke udara. Pada saat di udara ini, Sun Wukong merasakan bahwa kekuatannya telah kembali seperti sebelumnya. Dan Sun Wukong akan kembali membebaskan jiwa kera besar. Tapi kali ini, yang dibebaskan oleh Sun Wukong bukan tubuh fisiknya, melainkan dia hanya menggunakan kekuatannya yang sangat besar. Kemudian muncullah aura dari King Kong raksasa di belakang Sun Wukong. Sun Wukong tidak akan menggunakan tubuh King Kongnya, tapi dia hanya menyerap kekuatannya. Hal ini membuat Buddha alis kuning menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Sun Wukong. Sun Wukong yang telah mendapatkan kekuatan King Kong besarnya, dia menggunakan kekuatan itu dan melesat dengan sangat cepat ke arah Buddha alis kuning. Serangan cepat yang dilakukan oleh Sun Wukong benar-benar membuat muka dari Buddha alis kuning terlihat sangat jelek. Sampai-sampai Buddha alis kuning mengatakan bahwa Sun Wukong benar-benar sangat cepat. Buddha alis kuning pun juga berusaha untuk menangkap Sun Wukong, tapi dia gagal karena kecepatan Sun Wukong ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan setelah berusaha keras untuk menangkap tubuh Sun Wukong, hal itu tetap saja tidak dapat dilakukan oleh Buddha alis kuning. Bahkan Sun Wukong terus-terusan menghajar tubuh dari sang Buddha. Sambil melakukan tinjuan keras, Sun Wukong berteriak bahwa dia akan menghancurkan Buddha alis kuning saat ini juga. Tinjuan keras itu pun berhasil membuat Buddha alis kuning kali ini tumbang. Para monyet yang melihat, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh Sun Wukong. Tapi Buddha alis kuning, dia juga tidak akan menyerah pada Sun Wukong. Sang Buddha kali ini tersenyum, kemudian berkata, hei monyet kecil, kamu tidak menggunakan tubuh kera besarmu karena kamu takut jika aku menggunakan bom gas lagi kan? Tapi tahukah kamu, aku tidak peduli seberapa cepat dirimu, aku bisa menangkapmu. Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning pun menjulurkan lidah kodoknya. Kecepatan lidah kodok itu tidak dapat diprediksi oleh Sun Wukong. Dan kali ini Sun Wukong pun tertangkap oleh lidah sang kodok. Sun Wukong merasa bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Karena dalam sekejap, Sun Wukong akan benar-benar ditelan oleh alis kuning. Tapi Sun Wukong masih berusaha untuk bertahan. Dia pun berpegangan pada gigi si alis kuning. Alis kuning kemudian berkata pada Sun Wukong, apapun metode yang kamu gunakan untuk menyerangku, ini adalah takdir yang sebenarnya.
karena aku akan memakanmu. Sun Wukong dengan tatapan tajamnya, dia pun menjawab, takdir, berhentilah berbicara. Tiba-tiba saja dari langit kini muncul sesuatu yang langsung mengarah pada tubuh Sun Wukong, yang ternyata itu adalah tongkat Ruyi Jinggubang yang entah dikirimkan oleh siapa untuk membantu Sun Wukong melawan si Buddha alis kuning. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong bisa mengalahkan Buddha alis kuning dengan tongkat Ruyi Jinggubang di tangannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.